Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Kalimat itu mengingatkan ia akan kejadian beberapa bulan lalu. Ya, beberapa bulan yang lalu. Masih teringat jelas saat seseorang melamarnya, menjanjikan kebahagiaan untuknya. Membuat ia menjadi wanita paling bahagia saat itu. Mendengar mesra kalimat itu seakan keluar dari dalam hatinya yang paling dalam. Tapi apa setelah ia siap dan menerima semuanya? Menjalani hidup bersama, menyatukan dua pikiran menjadi satu, menekan egonya yang besar. Apa yang ia terima? Sebuah pengkhianatan yang terjadi. Bukan cuma itu, hidup selama beberapa bulan dengan mantan suaminya seperti hidup dalam neraka. Bukan cuma batinnya yang tersiksa, terkadang badannya pun ikut merasakan sakitnya. Kini ia melihat di hadapannya seorang lelaki yang begitu menghargainya, memberikan perhatian untuknya, bahkan memberikan segalanya. Kebutuhannya pun dipenuhi. Mengulang momen itu, memintanya menjadi teman hidup. Bukan cuma untuk hari ini, esok, atau 1 tahun ke depan. Lelaki itu memintanya mendampingi sampai hayat tak lagi bernyawa. Sejujurnya ia masih merasa takut untuk terikat dalam sebuah pernikahan. Kegagalannya yang pertama meninggalkan bekas yang luar biasa sakitnya. Namun, hati kecilnya pun berkata, lelaki di hadapannya itu bukan sosok yang biasa, yang bisa menuntunnya untuk menjadi pribadi yang kuat, yang mensupport dalam segala hal, bahkan menerima ia apa adanya. Janin dalam rahimnya pun tak menjadi penghalang untuk mengikatnya dalam sebuah pernikahan. Pantaskah ia masih meragukan itu? Binar pengharapan terlihat jelas dari mata lelaki itu, pun dengannya tak kuasa memperlihatkan rasa harunya. Meski di tempat yang sederhana, jauh dari kemewahan, momen itu tetap menyentuh kalbunya. Air matanya tak kuasa untuk keluar. Ia hapus perlahan sembari memandangi wajah kesayangan. Sayang, kenapa menangis? Apa kamu tidak bersedia? Dalam hati Samir ikut sedih, melihat tangis keluar dari mata Cantika. Sayang, aku gak akan maksa. Kalau kamu belum siap, aku akan tetap menunggumu. Samir menarik pelan kepala Cantika dalam dekapan, membelai rambutnya lembut. Aku akan tetap menunggumu sampai kamu benar-benar siap. Cantika menarik dirinya dari dekapan Samir, memandangi wajah tampan lelaki itu lekat, seraya berkata, tak ada lagi yang membuatku ragu. Om, Cantika siap kapan aja menikah sama Om Samir. Hangat, hatinya menghangat seketika mendengar jawaban yang keluar sendiri dari mulut kesayangannya. Sampai tak kuasa menahan tangis bahagia itu. Lebur, tumpah, menghangatkan suasana. Terima kasih ya, sayang. Aku akan persiapkan semuanya, ucap Samir kembali mendekap tubuhnya. Mereka sudah berada di ruang dokter kandungan. Samir masih setia mendampingi di dalam sana. Bahkan begitu antusias saat wanita berkacamata itu mulai memperlihatkan janin Cantika di layar monitor. Masya Allah, bayinya sehat. Bu, usia kandungannya sudah masuk 22 minggu ya. Sudah aktif dan mulai kelihatan loh jenis kelaminnya, ucap wanita itu menunjuk salah satu objek di layar monitor. Mata Cantika tertuju ke arah itu. Tak henti-hentinya ia mengucap syukur dalam hati melihat perkembangan anaknya yang luar biasa. 1 bulan lagi baru jelas ya, Bu. Dilanjut oleh perempuan itu, menerangkan hasil pemeriksaannya pada mereka. Tapi bayi saya sehat kan, Dok? Ucap Cantika rasa tak percaya. Takut terjadi sesuatu pada janinnya. Bukan tanpa alasan ia mengkhawatirkan itu. Teringat saat masih awal-awal kehamilannya. Ia sering merasa pusing dan sakit perut yang berlebihan, sering dilukai oleh mantan suaminya. Alhamdulillah, Bu. Nggak ada apa-apa kok. Bayinya sehat kok. Jawab wanita itu mantap, sedikit membuatnya lega. Kamu tenang aja, sayang. Dia kuat kok, kayak ibunya. Samir menimpali, berdiri di sebelahnya, tak melepaskan genggaman tangannya dari awal sampai mereka selesai. Dokter mengajaknya duduk, sembari menuliskan beberapa resep vitamin yang harus ditebus. Terus dikasih perhatian ya Pak, istrinya, jangan sampai stres ya, ucap dokter itu tertuju pada Samir. Samir menoleh ke samping,
memandang wajah calon istrinya yang mulai kelihatan gembul itu. Pasti, Dok. Saya akan lakukan yang terbaik untuk istri saya. Jawabnya, seketika Cantika menoleh, mendengar jawabannya barusan. Mata Cantika seolah mempertanyakan hal itu. Terjawab lewat kedipan kecil yang ditunjukkan Samir, menegaskan kalau dirinya hanya milik Samir. Ini resep vitamin. Bapak dan Ibu bisa menebusnya sekarang. Setelah semuanya selesai, Samir mengantar Cantika pulang ke rumahnya. Karena hari sudah larut, tidak memungkinkan Samir untuk kembali. Malam itu terpaksa menginap di sana. Pagi-pagi sekali Samir sudah berpakaian rapi. Hari ini juga ia akan menemui Ustadz di salah satu pondok pesantren di Jakarta. Tujuannya untuk silaturahmi dan konsultasi mengenai rencananya akan menikahi Cantika. Secara Cantika sedang hamil. Om, mau kemana? Cantika yang baru keluar kamar, begitu terkesiap melihat penampilan Samir yang tak biasa. Aku ada perlu sebentar kok, sayang. Dijawab oleh lelaki tampan yang memakai baju koko warna putih, lengkap dengan pecinya. Aku gak ikut sarapan ya. Samir mendekati Cantika. Sebelum pergi ditinggalkannya sebuah kecupan hangat di kening wanita itu. Aku pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cantika cuma bisa berdiam diri, menyaksikan kepergian Samir dari rumah itu. Sempat terlintas di benaknya, mengagumi lelaki. Ya Allah, jika dia yang terbaik, maka mudahkanlah segalanya. Sambil mengusap wajahnya yang tiba-tiba sembab. Sampai juga ia di pondok pesantren Al-Ikhlas, sebelum menemui Ustadz Zulkifli, sahabatnya. Samir menyuruh asistennya untuk membagikan makanan yang ia bawa ke semua penghuni pondok pesantren itu. Tak lama seorang laki-laki yang memakai sarung hitam, baju koko putih mendekatinya, menyambutnya dengan ramah. Assalamualaikum sahabat aneh. Sapa lelaki itu dengan logat bahasanya yang lukas. Waalaikum, Ustadz. Sahutnya, mereka saling berpelukan. Maaf ya Teds, jarang ke Saino saya. Ini pasti ada sesuatu nih. Pastinya. Ustadz Zulkifli membawa tamunya ke ruangannya. Mereka menjamunya dengan sangat baik. Beberapa hidangan pun disajikan sebagai bentuk penghormatan. Ada apa nih? Ente datang ke sini. Roman-romannya ada yang penting. Sindir Pak Ustadz, membuatnya tertawa kecil. Gimana nih? Mantu gak bilang-bilang ente. Aneh gak diundang. Aduh maaf Teds, acaranya mendadak. Saya memang nggak banyak ngundang orang. Temen-temen kita aja nggak ada yang datang. Ucapnya, lelaki itu cuma mengangguk santai. Nantilah, pas saya nikah, saya pasti undang Ustadz. Sambungnya mereka terkekeh. Serius mau nikah lagi nih? Iya dong, Teds. Kasihanlah si otong puasa terlalu lama. Kekehnya, gelak tawa tak lagi terelakkan lagi di dalam ruangan itu. Bisa aja ente. Kapan rencananya? Awas aja ente nilapin aneh lagi. Samir memasang wajah serius, membenarkan posisi duduknya. Sedikit gugup saat akan menceritakan masalahnya ini. Ya kalau bisa sih secepatnya, Teds. Jawabnya, terlihat sekali kalau sedang gugup. Bagus itu, niat baik memang harus disegerakan. Jawab di Ustadz. Ia cuma mengangguk kecil. Masalahnya calon saya itu sedang hamil. Teds. Astagfirullahaladzim. Pak Ustadz beristighfar mendengar pengakuannya barusan. Tatapan matanya berubah mengintimidasi, dan itu ia sadari. Samir menghela napas panjang, harus cepet-cepet klarifikasi. Bukan sama saya Teds, hamilnya. Lah terus? Sama mantan suaminya. Kening si Ustadz mengkerut. Tertanda belum jelas apa yang ia maksud. Gimana Teds? Boleh nggak kira-kira kalau saya nikahi cewek ini?